Anda harus tahu bahwa Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan tidak akan menyalahkan pemimpin sekte sama sekali, bahkan jika Guru Liu Sitong adalah pemimpin sekte yang baru. Lu San hanyalah murid luar. Tidak peduli hukuman apa yang diberikan padanya. Yang paling bisa dia lakukan adalah dikeluarkan dari sekte Xian. Tapi Liu Sitong tidak bisa melakukannya. Dia sekarang juga murid Diaken, dan dia juga murid tercinta dari pemimpin sekte. Lu San, jika kamu dengan patuh mengeluarkan barang-barangmu dan menjelaskan dengan jelas, Penatua Cui mungkin bisa menyelamatkan nyawamu. Aku tidak punya apa-apa. Lu San berkata dengan tegas. Mata Wei Qing sedikit menyipit, lalu dia menarik Lu San ke dalam pelukannya. Sebelum Lu San sempat bereaksi, cermin perunggu sudah muncul di tangan Wei Qing. Apa ini? Wei Qing bertanya. Ini. Lu San sedikit panik dan tidak tahu harus menjawab apa untuk beberapa saat. Coba kulihat. Setelah melihat ini, Liu Sitong melangkah maju untuk mengambil cermin perunggu itu. Wei Qing melintas dan menatap Liu Sitong dengan dingin. Liu Sitong, apakah kamu ingin mengambilnya dan kemudian menghancurkan buktinya? Bukti apa yang harus saya hancurkan? Liu Sitong berpura-pura tidak bersalah dan berkata, ini hanya perunggu cermin, sungguh menakjubkan, saya benar-benar tidak mendeteksi nafas api pamungkas dari cermin perunggu ini. Justru karena itulah Liu Sitong menolak mengakuinya. Ya, ini adalah cermin perunggu biasa yang saya gunakan untuk berlatih. Tidak ada api pamungkas sama sekali. Ketika Lu San melihat ini, dia bereaksi dan berkata dengan keras. Wei Qing mencoba menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam cermin perunggu, tetapi meskipun formasi cermin perunggu berkedip, tidak ada api yang muncul. Kali ini, Wei Qing sedikit malu dan bingung. Tunjukkan padaku cermin perunggu ini. Penatua Cui mengulurkan tangannya dan berkata, Penatua Cui, silakan lihat. Saya pikir pasti Lu San yang melakukannya dengan cermin perunggu. Wei Qing dengan hormat menyerahkan cermin perunggu itu ke tangan Penatua Cui. Setelah Penatua Cui melihat cermin perunggu, alisnya langsung berkerut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kalian tinggal sedikit, yang lain segera pergi dari sini. Penatua Cui menunjuk ke arah Wei Qing, Liu Sitong dan Lu San, dan meminta semua orang untuk pergi. Kakak senior Qian, kamu baik-baik saja, berhentilah menangis. Chen Ping dengan lembut menghibur Qian Xiu. Karena Penatua Cui meminta semua orang untuk pergi, itu membuktikan bahwa ledakan Sihuo tidak ada hubungannya dengan orang-orang yang pergi. Pergilah dan tunggu aku di luar. Saya yakin Penatua Cui akan segera mengambil keputusan. Wei Qing meminta Chen Ping dan yang lainnya untuk keluar. Setelah semua orang pergi, Penatua Cui melambaikan tangannya dan langsung membentuk formasi. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi dalam formasi. Melihat pemandangan ini, ekspresi Liu Sitong dan Lu San tiba-tiba berubah. Anda harus tahu bahwa Penatua Cui tidak mementingkan diri sendiri dan tiba-tiba membentuk formasi. Jika dia mengambil tindakan terhadap mereka dan langsung menghukum mereka sesuai dengan aturan sekte Xian, maka mereka benar-benar akan membuat langit dan bumi tidak merespon. Begitu pula bumi dan bumi tidak akan berfungsi. Liu Sitong, apa yang terjadi dengan cermin perunggu ini? Penatua Cui bertanya pada Liu Sitong dengan wajah muram. Elder Cui, aku tidak tahu. Bukankah ini milik Lu San, digunakan untuk berlatih? Bentak. Penatua Cui menamparkan wajah Liu Sitong, dan kemudian berkata dengan kejam, dasar kentut. Aku sendiri yang mengukir formasi di cermin perunggu ini, dan menyegel api pamungkas di cermin perunggu ini, cermin perunggu untuk berlatih, sehingga mereka dapat lebih cepat memahami dan menguasai api pamungkas dari sekte Xian kita. Bagaimana hal sepenting itu bisa sampai ke tangan murid luar? Cui sangat ketakutan hingga wajahnya berubah warna. Dia tidak menyangka bahwa cermin perunggu ini sebenarnya dibuat oleh Penatua Cui sendiri. Cermin perunggu ini juga diberikan kepada Liu Sitong oleh tuannya, sehingga Liu Sitong dapat membantunya dalam kultivasinya. Bagaimanapun, dengan cermin perunggu ini,
dia dapat berhubungan dengan api tertinggi sepanjang waktu, dan dia dapat berlatih lebih cepat. Tanpa diduga, Liu Sitong benar-benar mengeluarkan cermin perunggu dan menggunakannya untuk menipu selama penilaian. Celepuk, Liu Sitong tiba-tiba berlutut di depan Penatua Cui dan berkata sambil menangis, "Penatua Cui, murid ini salah. Cermin perunggu ini diberikan kepada saya oleh guru untuk latihan saya. Dari melampaui kesengsaraan, dia berada di tingkat ke-6 dan belum mampu menguasai nafas api tertinggi. Dia belum mampu lulus ujian untuk menjadi murid batin, jadi saya meminjamkannya cermin perunggu untuk digunakan. Tidak menyangka Lusan akan menggunakan cermin perunggu ini selama ujian. Kecurangan menyebabkan api di tempat penilaian meledak, menyebabkan kerusakan pada formasi penilaian." Petik 2. Pikiran Liu Sitong juga cukup fleksibel, dan dia tidak menyangka akan melakukannya bereaksi begitu cepat dan temukan cara untuk menghindarinya. Lusan, sebaliknya, memandang Liu Sitong dengan kaget. Dia tidak pernah menyangka Liu Sitong akan bereaksi begitu cepat dan bahkan menyalahkan dirinya sendiri. "Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" Penatua Cui bertanya. "Semua yang dikatakan muridku adalah benar, aku tidak akan pernah menipu Penatua Cui." Liu Sitong berlutut di tanah dan berkata, "Lusan!" teriak Penatua Cui, dan Lusan sangat ketakutan hingga dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk. Saat ini, Liu Sitong terus mengedipkan mata pada Lusan. Sekarang, selama Lusan mengurus semuanya, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Lusan menatap mata Liu Sitong dan tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain menolak. Bahkan jika Liu Sitong mengaku, itu tidak ada gunanya baginya. Mungkin dengan menjaga Liu Sitong tetap hidup, saya mungkin memiliki kesempatan lain di masa depan. Penatua Cui, saya terobsesi sejenak dan menggunakan api pamungkas di cermin perunggu untuk meningkatkan aura api pamungkas di tempat penilaian. Para murid juga hanya ingin meningkatkan aura api pamungkas, sehingga semua orang gagal penilaian, dan saya satu-satunya yang melewati pintu bagian dalam. Saya tidak menyangka bahwa kesalahan operasi menyebabkan semua api pamungkas di cermin perunggu keluar, dan menyatu dengan api pamungkas di tempat penilaian, menyebabkan ledakan. Petik 2. Hukuman. Lusan menanggung semuanya sendiri. Ketika Liu Sitong mendengar ini, dia menghela nafas lega. Penatua Cui, Liu Sitong pasti yang menghasut masalah ini. Jika tidak, Lusan tidak akan berani dan harus menghukum Liu Sitong. Melihat ini, Wei Qing buru-buru berkata kepada Penatua Cui. Jelas Liu Sitong menghasut Lusan untuk melakukannya. "Wei Qing, jangan memfitnahku. Bukti apa yang kamu miliki bahwa aku memerintahkanmu untuk melakukannya?" Liu Sitong berteriak pada Wei Qing dengan marah. "Itu kamu? Lusan tidak memiliki keberanian," kata Wei Qing. "Bukan aku," bantah Liu Sitong. Keduanya sangat marah hingga tidak bisa berdebat satu sama lain. "Oke," Penatua Cui berteriak dengan marah, dan mereka berdua langsung menutup mulut. Karena tidak ada bukti yang membuktikan bahwa Liu Sitong yang menghasutnya, mari kita berhenti berdebat. Kecelakaan ini semua akan ditanggung oleh Lusan. Mulai sekarang, Lusan tidak akan diizinkan untuk mengevaluasi murid batin selama 30 tahun. Liu Sitong tidak diperbolehkan melakukan apapun. Titik. Kata-kata Penatua Cui membuat Liu Sitong dan Lusan berlutut dan bersujud. Jika hal seperti ini terjadi, hukumannya pasti ringan. Meskipun Wei Qing tidak senang, tidak ada yang bisa dia lakukan. Penatua Cui, bagaimana dengan penilaian ini? Wei Qing bertanya. Penilaian dibatalkan. Saya akan melakukan penilaian setelah saya memperbaiki formasi penilaian. Setelah Penatua Cui selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan formasi tersebut secara otomatis dihilangkan. Dahi Liu Sitong dan Lusan dipenuhi keringat dingin, dan mereka menghela napas panjang.